الصلاة والسلام عليك. 7 cara atau solusi menagih utang sesuai ajaran Islam. Dalam Islam sebenarnya kita tidak diajarkan untuk membiasakan berhutang atau piutang, jika bukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Ketika berhutang kepada seseorang, pentingnya melunasi hutang. Sebab hutang yang kita tinggalkan di dunia ini akan menjadi tanggung jawab kita pula di akhirat kelak. Hal hutang piutang ini bahkan sudah dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang berbunyi, dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang, dan hak membayar utang. Dan disunahkan bersikap baik dalam menagih utang, serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar, sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama, Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz 3 halaman 268. Hutang yang diberi jangka waktu untuk pelunasan, menurut pendapat para ulama juga tidak sah. Dalam syariat Islam, juga diharamkan bila menagih hutang pada orang yang tidak mampu atau tidak dalam kondisi lapang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Inilah cara atau solusi menagih utang dalam Islam yang baik dan benar. 1. Menagih hutang dengan sopan. Setiap menagih hutang, memang kita perlu bicarakan dengan baik-baik, dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Karena menagih utang dengan cara kasar, kerap kali menimbulkan pertengkaran dan keributan. Menagih hutang sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, jangan menggunakan nada yang tinggi atau bahkan kata-kata yang kasar. Sebagaimana pandangan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang menegaskan, haram hukumnya menagih hutang dengan tidak sopan atau kasar. 2. Mengerti kondisi ekonomi si pengutang. Untuk menagih hutang memang membutuhkan kesabaran yang lebih, pasalnya kita diharuskan untuk menjaga keseimbangan saat menagih hutang dengan kondisi mereka. Jika dirasa keadaan mereka telah membaik, kita bisa kembali menagih hutang dengan baik-baik. Adapun apabila sudah memiliki keadaan yang baik, namun tidak kunjung membayar hutang, maka orang tersebut akan mendapatkan mudarat. Sebagaimana yang telah Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. 3. Menambah tenggat waktu. Ketika si peminjam ternyata belum memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang, maka kita bisa menambah tenggat waktu untuk pelunasan hutang tersebut. Namun kita perlu menegaskan penepatan janji pembayaran pada tenggat waktu yang baru. Peminjam juga perlu menandatangani surat pernyataan berisi tenggat waktu di atas materai. Dengan hal ini, bisa diartikan pula bahwa penagihan uang dan perjanjian pelunasan telah terikat dengan hukum. 4. Bicarakan empat mata. Dalam menagih hutang sesuai ajaran dan syariat Islam, memang tidak boleh ditagih di depan banyak orang. Karena hal itu akan membuat si peminjam menjadi malu, dalam menagih hutang juga memiliki etika yang perlu kamu perhatikan. Meskipun memang kesal bila hutang tidak kunjung dibayarkan, namun kita harus tetap sabar. Menagih hutang dengan terlalu belak-belakan, maka akan membuat penghutang semakin menghindar. 5. Katakan bahwa sedang sangat membutuhkan. Apabila kita memang berada dalam situasi yang sangat membutuhkan uang, kita bisa mencoba mendesak kepada si peminjam untuk membayar hutang. Katakan dengan jujur, bila kita sedang membutuhkan uang tersebut, dan diikuti dengan alasan yang mendukung. Hal ini akan membuat si peminjam merasa tidak enak, dan segera membayar hutang yang dipinjamnya. Jika si peminjam tidak bisa membayar dengan lunas, minimal dia akan mencicil setengahnya terlebih dahulu. 6. Tawarkan pembayaran dengan cicilan. Sistem pembayaran dengan metode cicilan, menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak bisa dipaksakan jika si peminjam hanya ingin dilunasi secara kontan.
Ketahui terlebih dahulu hukum cicilan dalam Islam. Pelunasan dengan cicilan akan membantu pihak yang meminjam menjadi tidak terlalu terbebani. Selain itu, hutang atau uang yang kita pinjamkan juga akan cepat terlunasi. 7. Meminta bantuan pihak keluarga. Pihak keluarga menjadi jembatan untuk penyelesaian permasalahan hutang yang belum kunjung dibayar. Kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik dan sopan, jika kita sedang sangat membutuhkan hutang tersebut. Keluarga bisa menjadi pihak terdekat yang bisa membantu kita dalam menagih hutang. Keluarga yang baik pasti akan selalu mengingatkan anggota keluarganya yang lain, tentang hutang yang harus selalu dibayar, karena merupakan tanggungan dunia dan akhirat. Itulah beberapa cara menagih hutang dalam Islam yang benar sesuai ajaran. Hutang menjadi sesuatu yang cukup sensitif, sehingga kita harus bisa menagih dengan cara yang benar agar menghindari kesalahpahaman. Semoga kita senantiasa terhindar dari hutang, dan diberi kesabaran dalam menagih hutang. ولو